Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu, kita ketemu lagi di podcast Bawaslu Kota Tarakan. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, ya, Mas Adnan Maghribi. Betul. Ya, gimana kabarnya Mas Adnan? Alhamdulillah lumayan baik dan menikmati Kota Tarakan. Alhamdulillah. Jadi kita bicara santai saja ini, makanya ini podcast kita ini dikatakan Bawaslu karena kita bicara santai, slow tapi serius, berisi. Nah, ini. Mas Adnan ini sebagai bagian daripada NGO yang tentu saja concern terhadap kepemiluan dan demokrasi. Ini bagaimana Mas Adnan melihat kondisi pemilu saat ini secara global di Indonesia? Oke. Sebenarnya kan kemarin kita itu sempat resah gitu kan ketika pandemi COVID-19 itu banyak kemudian ruang-ruang publik dibatasi, terus kemudian banyak peraturan yang memang itu sangat merusak semacam nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun gitu kan ketika reformasi dulu. Nah, tapi sebenarnya gejala itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Itu kan kalau riset terakhirnya Veritas Demokrasi itu sekarang sekitar 70% populasi di dunia itu sedang berada pada rezim yang kurang demokratis. Jadi memang gejala itu sebenarnya terjadi sebelum pandemi. Di 2017 itu ada Nancy Bormeo itu bilang kalau memang ada semacam gejala yang eksekutif itu kembali menguat. Jadi sejak 2017 ya sudah ada riset-riset yang menyatakan bahwa demokrasi sedang dalam ancaman dan pandemi COVID itu mempercepat. Jadi kayak gitu. Jadi kita nggak usah terlalu resah betul karena seluruh dunia sedang mengalami, dan sekarang upaya kita adalah bagaimana cara agar resilience terhadap demokrasi tetap ada, Tetap berjalan dengan baik ya. Iya. Artinya informasi yang cukup akurat ya, karena beliau ini ada juga seorang peneliti. Nah, kita sempat ngobrol-ngobrol tadi di bawah. Ternyata beliau ini sudah pernah datang ke Kaltara. Ini berapa kali nih Mas ya? Kalau ke Kaltara itu dulu satu momen pas pandemi juga sebenarnya, kita penelitian juga dengan dosen di Malinau. Oh, di Malinau. Di Malinau. Ini di Malinau mana ini? Malinau Kota. Di Malinau Kota. Kebetulan 3 bulan. 3 bulan ya. Tapi kalau secara waktu realnya itu kan 6 bulan. Tapi bolak-balik kan. Iya. Terus bermukim di Malinau itu 3 bulan. Bisa diceritakan nggak kepada sobat Bawaslu ini melalui podcast kita ini apa yang diteliti di Malinau Kota, terus kenapa menjadi pusat concern untuk diteliti di Malinau Kota ini? Ada apa dengan Malinau ini? Jadi kita kan semacam meneliti demokrasi lokal masyarakat adat. Jadi kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang demokrasi, kita selalu berkiblat pada nilai-nilai demokrasi yang tumbuh dan berkembang di Barat, ya, di Amerika gitu kan, di Eropa. Tapi sejatinya ternyata di kita sendiri, terutama di masyarakat adat yang memang masih memegang nilai-nilai adatnya, ternyata ada loh nilai-nilai demokrasi yang bisa kita petik. Dan memang beda kalau kita ngomongin demokrasi Barat itu kan cenderung menonjolkan individualisme. Tapi kalau di kita kebanyakan masyarakat adat itu terutama adalah demokrasi itu soal komunal. Jadi bagaimana urusan-urusan yang kebersamaan itu bisa tercapai gitu. Nah, memang kadang kalau kita adopsi nilai-nilai seluruhnya dari demokrasi Barat, kadang-kadang juga kompatibel. Oh, dengan kondisi yang ada di Indonesia ya. Makanya kan akhirnya muncul keterbelahan masyarakat, perpecahan dan lain sebagainya. Karena memang ada beberapa hal memang, terutama misalnya ketika nilai demokrasi universal itu dipadukan di masyarakat adat, ternyata mengganggu semacam komunalisme itu tadi, nilai-nilai komunal. Misalnya kan Oppo misalnya, satu orang satu suara itu kan, ternyata di dalam masyarakat adat ketika itu diterapkan ternyata malah timbul semacam perselisihan karena dari dulu misalnya mereka sangat menghormati otoritas adat. Jadi apapun itu keputusan yang menentukan adalah misalnya kepala adatnya. Dengan Oppo itu mereduksi posisi si ada kayak gitu gitulah. Intinya memang
yang kita coba teliti di situ adalah bagaimana kita bisa belajar bukan hanya dari barat tapi juga ada juga nilai-nilai yang musyawarah di masyarakat yang bisa kita adopsi untuk diterapkan di Indonesia secara keseluruhan. Oh, ini menarik ya sahabat Bawaslu. Ternyata ada peran kearifan lokal dalam demokrasi. Nah, terus dari penelitiannya Mas Adnan Maghribi sendiri selama meneliti 3 bulan di Malinau Kota itu, sejauh mana relevansi antara kearifan lokal, kalau kita bicara budaya kan kita bicara kearifan lokal ini ya, terhadap demokrasi yang ada di Malinau pada umumnya gitu. Kita itu kan sebenarnya meneliti di beberapa wilayah gitu ya. Yeah. Ada memang ini beberapa variatif ya, maksudnya ada beberapa tempat memang yang otoritas adatnya itu masih sangat kuat sehingga kemudian mereka itu berada di atas katakanlah otoritas politik formal. Misalnya dalam proses penentuan misalnya kepala desa misalnya, ada yang memang mereka ditunjuk oleh kepala adat, misalnya kepala adat melakukan semacam musyawarah begitu, kemudian dengan beberapa petinggi-petinggi adat gitu ya, kemudian menentukan besok kalau pemilihan kepala desa ini adalah orang yang kita tunjuk, masyarakat kemudian berbondong-bondong memilih orang tersebut. Ada juga memang otoritas adat yang sudah tidak tidak mengintervensi urusan-urusan politik, jadi beragam gitu loh. Ada yang bahkan beberapa tempat gitu yang memang punya semacam putusan gitu loh di legislatif. Jadi mereka majunya itu lewat masyarakat adat untuk memperjuangkan wilayahnya misalnya, karena dipandang ketika kita punya putusan di misalnya legislatif atau eksekutif itu kemudian bisa setidaknya memperjuangkan adat mereka gitu. Oh, gitu. Ini menurut Mas Alan apakah itu cukup demokratis itu? Kalau seperti itu. Iya. Nah itulah kalau kita pakai logiknya universalisme demokrasi ya kadang-kadang ya agak bertabrakan ya kan, menciptakan kerumunan itu tadi makanya agak bertabrakan karena ya itu tadi Opofov kan. Iya. Demokrasi universal itu kan asumsinya semua orang itu punya semacam kebebasan yang sama, punya rasionalitas yang sama untuk kemudian dinilai setara. Katakanlah misalnya dokter itu pengetahuannya setara dengan misalnya dengan becak misalnya. Nah itu kan yang diasumsikan oleh demokrasi sehingga satu orang diganjar dengan nilai yang sama. Nah tapi mungkin ada semacam perbedaan begitu yang diyakini oleh masyarakat adat, bahwasanya mereka yakin kalau si kepala adat ini adalah misalnya orang yang putusannya dua misalnya, atau orang yang memang punya kemampuan lebih, punya pengetahuan lebih, sehingga mereka memberikan otoritas mereka secara semacam ya mereka menyetujui itu. Jadi mereka memberikan hak politik mereka kepada si tetua-tetua itu. Yaitu kalau mereka yakini ya no problem gitu kan. Selama itu menurut mereka baik, selama kepercayaan yang mereka berikan itu kemudian semacam diakumulasikan dengan nilai oleh kepala adatnya, itu biasa jadi soal. Malah yang problem itu kan ketika kita paksakan misalnya semua harus sesuai dengan nilai-nilai universal, kemudian menghambat proses demokrasi yang substantif tadi, mengakibatkan polarisasi, perpecahan, bahkan mereduksi masyarakat adat itu sendiri, ya itu kan juga jadi soal. Iya, betul. Baik, ini makin menarik ini. Pertanyaan saya berikutnya ini, apa hal unik atau hal menarik yang Mas Adnan Maghribi temukan di Malinau pada saat meneliti? Itu dulu kebetulan gini, kita sebenarnya nggak terlalu concern gitu di pilkada, tapi karena ada momentum pilkada kalau nggak salah itu 2020 ya, itu pilkada serentak itu dan pilbuk. Nah pada saat itu saya agak mungkin nggak saya sebutkan adat-adatnya, tapi kurang lebih memang ada semacam saling klaim gitu loh pada waktu itu. Saling klaim seperti apa ini Mas? Klaim dukungan. Jadi gitu. Kan ada sebenarnya ada gini, ada base-nya di masyarakat adat itu ada forum musyawarah tertinggi gitu di sana. Ada semacam base-nya gitu loh. Jadi ketua-ketua adat yang ada di wilayah-wilayah terkecil, desa atau kecamatan, suku adat A, adat B, adat C itu
punya forum-forum musyawarah untuk kemudian menentukan keputusan-keputusan strategis. Misalnya kemarin mungkin ada momentum pilkada, menyatakan apakah kita akan mendukung salah satu calon atau tidak, atau kita biarkan pilihan pada masyarakat, itu biasanya diputuskan di situ. Nah, kemarin itu ketika momentum pilkada ada beberapa memang yang saling mengklaim bahwasanya saya kepala adat ini menyatakan dukungan pada calon ini. Akhirnya di tataran bawah itu jadi problem, soalnya sebelumnya sudah ada musyawarah dan menyatakan bahwasanya ketika pilkada itu tidak ada dibebaskan pada masyarakat betul pilihan. Oh gitu. Tapi mungkin ada momentum yang kemudian kepala adat ini diintervensi atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi ada memang beberapa yang klaim kemudian kepala adat ini mendukung calon ini, masyarakat di bawah marah-marah tuh. Ini kok hasil dengan musyawarah. Terus bagaimana masyarakat menyelesaikan solusi itu? Nah, pada akhirnya mencari solusi dari problem itu. Nah, pada akhirnya begini. Itulah yang kemudian jadi ada kepala-kepala adat yang memang pada akhirnya semacam tidak lagi mendapatkan respect gitu. Itu soalnya gini, mereka itu kan ya itu tadi sudah ada keputusan yang keluar bahwasanya mereka tidak otoritas adat itu tidak ikut-ikutan terus kemudian mengambil keputusan yang subjektif lagi gitu ya. Ada keputusan lain dengan keputusan musyawarah yang pada akhirnya masyarakat juga aduh gimana sih dia gerah gitu ya, gerah. Ada beberapa sih dan juga mungkin ada juga beberapa yang kemarin itu ya itu tadi saling klaim dukungan sih yang paling banyak terjadi itu. Tapi saya agak lupa sih apa. Soalnya adatnya lumayan banyak itu loh. Masyarakat adat suku ini, suku budaya, suku apa lupa. Ya. Tapi itulah. Ya. Oke, Mas Anan, tadi kan bicara tentang Malinau ya. Selama Mas Adnan sebagai seorang peneliti, ya, tentu kan sudah meneliti di berbagai macam tempat ini. Apa yang membedakan antara Kaltara selaku provinsi termuda dengan provinsi-provinsi lain ini, Mas? Menurut sudut pandang Mas Adnan Maghribi. Kalau Kaltara ya, apa yang membedakan itu? Bingung aku. Mungkin apa ya karena provinsi baru ya, tapi itu juga satu keuntungan gitu ya. Bagaimana pada akhirnya kalau provinsi ini mungkin dulu nggak dipecah gitu, pembangunan jadi nggak semasif sekarang gitu ya. Jadi nggak ada semacam kebebasan masyarakat di sini untuk menentukan arah pembangunan. Saya lihat kayak di Malinau kemarin ya, setelah terpisah dengan Kaltim ya. Kaltim, betul. Jadi mungkin itu ada semacam harapan masyarakat di sana bahwasanya proses pembangunan ke depan akan semakin cepat, merata. Mereka juga merasakan. Saya itu saya lupa wilayahnya di Malinau, bahkan ada yang ini sejak kita merdeka ya, ada yang sampai hari ini belum teraliri dengan listrik. Jadi masih pakai semacam alat pakai solar itu apa namanya, generator atau apa lupa saya. Bahkan itu sejak kita merdeka sampai sekarang bahkan itu mereka belum teraliri dengan listrik. Itu satu ironi gitu ya. Kita sudah merdeka sekian 70 sekian tahun tapi masih ada masyarakat yang belum teraliri listrik. Nah, harapan mereka memang ketika ada proses pemekaran wilayah ini pembangunan itu semakin merata dan masyarakat yang ada di pedalaman itu semakin diperhatikan oleh pemerintah provinsi yang semakin dekat dengan mereka gitu kan, dari provinsi Kaltara sendiri, bukan lagi di Kaltim. Nah, mungkin yang membedakan itu ya, kita di misalnya di Jawa itu satu tempat dengan tempat lain, kabupaten lain, kota lain itu jaraknya dekat. Nah, di Malinau itu masih satu kabupaten, antara kecamatan A dan kecamatan B misalnya itu bisa 3 jam, 4 jam, karena aksesnya juga masih sangat buruk gitu ya. Geografisnya yang itu masih belum terbangun dengan baik secara infrastruktur ya. Infrastruktur. Baik, ini Mas Adnan Maghribi, ini kita bicara ini kan 2024 ini kan pemilu dan pilkada serentak ini Mas, dan sudah diketok palu ini pemilu bulan Februari 2024, sementara pilkada serentak itu 2024 juga di tahun yang sama dan di bulan November karena sudah ada redaksinya itu di Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, dengan adanya tahun yang sama, dua
kontestasi pemilu dan pemilihan ini kan tentu saja menimbulkan potensi-potensi kerawanan. Nah, sebagai seorang peneliti, nah ini bagaimana Mas Adnan Maghribi memandang pemilu yang serentak itu, dan ketika itu ditarik ke Provinsi Kalimantan Utara, apa potensi kerawanannya? Mungkin pemilu dulu lah. Kita kan dari sejak 2019 kita putuskan pemilu serentak presiden dan legislatif dipilih di waktu yang sama, hari yang sama. Itu memunculkan semacam efek yang bisa dikatakan ada baik dan buruknya. Di satu sisi baiknya itu kita jadi kalau putusan MK itu kan menciptakan sistem presidensial yang efektif. Nah, tetapi di sisi lain itu concern masyarakat jadinya hanya pada pemilih presidennya. Legislatif itu semakin ketinggalan gitu, isu pileknya itu semakin ketinggalan. Iya, karena semua orang itu fokus dengan pilpresnya. Tapi itu nggak apa-apa, karena harapannya kan memang bagaimana akan memperkuat si sistem presidensial ini, presiden ini. Nah, tapi jadi problem karena kita pileknya pakai sistem proporsional terbuka. Di mana letak problemnya itu, Mas? Nah, karena orang itu fokus pada pilpres, betul. Mereka jadi milih pileknya itu dengan caleg-caleg itu jadi makin pragmatis gitu. Yaitu akhirnya memunculkan semakin masifnya politik uang misalnya, atau semakin setidaknya memberatkan seorang caleg untuk melakukan sosialisasi karena concern orang itu ke pilpres semua. Jadi penelitian ini sebenarnya juga menggejala sebelum Pileg 2019 ini. Tapi setidaknya juga meningkat di penelitian kita terakhir itu SPD, itu meningkatnya kandidat center politik. Maksudnya itu kandidat center politik itu adalah proses pemilu ini semakin lama itu semakin terpusat pada si kandidat, baik dari segi pendanaan kampanyenya, dari segi infrastruktur politiknya, tim sesnya dan sebagainya itu. Jadi sangat membebankan calon-calon legislatif itu sendiri, yang pada akhirnya juga semakin melemahkan partai politik, bahkan partai politik. Karena melemahkan partai politik maksudnya? Iya, karena itu tadi seorang caleg itu jadi tidak merasa berhutang budi pada partai karena semua fasilitas itu mereka sediakan sendiri, mulai dari kampanye dan sebagainya, dan karena parpol terbatas. Ya, jadi itu tadi mereka jadi semacam ketika mereka terpilih juga tidak ada semacam imbal balik kepada parpol karena kandidat center politik tadi. Jadi pemilu serentak itu kalau menurut kami juga jadi problem ketika pilpres jadi concern utama, pileknya terreduksi sehingga masyarakat dengan pileknya itu jadi makin pragmatis, jadi makin mengharap ya kalau ada yang ngasih ya itu kita pilih gitu ya. Gitu. Karena concernnya benar-benar dari di pilpres, pileknya di televisi, apalagi yang DPRD dan DPR RI dan DPRD provinsi ya, yang mungkin tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu kan jadi makin pragmatis masyarakat. Nah, kalau di penelitian soal politik uang juga itu di Pilkada 2030, Kaltara ini juga jadi salah satu. Kalimantan ya, bukan Kaltara ya. Kalimantan itu juga masih rawan begitu ya soal politik uang dan jadi semacam ya dari provinsi-provinsi yang lain gitu kan, karena mungkin kondisi ekonomi di sini yang masih ada semacam ketimpangan gitu ya, jadi masyarakat juga cukup permisif dengan politik uang itu. Kalau di kita penelitian dulu sih di Kalimantan ya, bukan Kaltara ya, tapi di Kalimantan mana itu, Mas? Kalimantan mana ya, soalnya itu acak gitu ya, penelitiannya 2000 sebelum saya masuk sih SPD, tapi 2020 kalau nggak salah di pilkada, sebelum pilkada dilaksanakan itu memang jadi Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Nah, itu tingkat penerimaan orang terhadap politik uang di Kalimantan itu masih sangat
tinggi gitu. Karena masyarakat menganggap politik uang ini ada semacam ini rezeki yang tidak boleh kita tolak gitu kan. Nah tapi memang tidak semua masyarakat itu terpengaruh secara langsung terhadap pilihannya. Jadi memang kalau politik uang ini tetap diterima. Kenapa terjadi perbedaan itu mas di masyarakat? Ada yang berpikiran pragmatis dan ada yang tidak berpikiran pragmatis atau bisa dibilang kritis terhadap demokrasi atau pemilu ini. Nah, kalau kita kan di tiga tempat ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nah, memang kalau di Jawa itu kecenderungannya kita lebih melihat mereka lebih susah dipengaruhi karena mungkin tingkat ini ya awareness masyarakat ya, sadar masyarakat soal pemilu itu nanti akan sangat menentukan kehidupannya, sehingga mungkin politik uang diterima, tapi tidak secara langsung mempengaruhi pilihan mereka. Tapi kemudian ada beberapa masyarakat yang mengira bahwasanya politik uang itu adalah momentum, satu-satunya momentum mereka bisa mendapatkan manfaat dari para politisi. Setelah itu secara langsung. Setelah itu mereka tidak lagi bisa bersentuhan dengan mereka politisi ketika sudah menjabat gitu kan. Maka ketika momentum itu bisa mereka dapat, maka mereka akan mengambil sebanyak-banyaknya, meminta sebanyak-banyaknya. Karena itu saat pertama dan terakhir itu loh. Setelah itu mereka akan cuek dengan konstituen, mereka akan melupakan masyarakat. Nah itu mungkin yang jadi semacam pada akhirnya politik uang itu sangat mempengaruhi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Siapa yang paling besar memberi, siapa yang paling banyak ngasih, itu yang akan dipilih. Jadi bedanya di situ. Kalau di masyarakat yang mungkin awareness politiknya tinggi, itu nggak jadi soal. Oke, jadi awareness masyarakat ini mempengaruhi sudut pandang masyarakat terhadap pemilu dan politik uang ini ya mas ya. Nah terus pertanyaannya kemudian apa yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun penyelenggara pemilu ya maupun kepada masyarakat agar kemudian awareness ini ditingkatkan gitu mas? Iya, memang tidak bisa kita ini ya, pendidikan politik itu ya kuncinya di situ, pendidikan politik. Nah kita hari ini kan memahami pendidikan politik itu pada momentum-momentum ketika ada pemilu atau momentum politik yang ada. Tapi kan harusnya pendidikan politik itu bahkan sudah bisa kita lakukan sejak jauh-jauh hari. Misalnya kayak di Jerman itu bahkan sejak mereka SMP itu ada nilai-nilai soal warga negara yang sudah mulai ditanamkan gitu. Nah di kita ini kan pendidikan politik kan dilakukan hanya ketika ada momentum pemilu atau pilkada, selebihnya nggak ada. Padahal sejak kita kecil gitu kan, mungkin dari SD, SMP itu bisa dilakukan di situ. Nah, menyadarkan masyarakat bahwasanya semacam politik uang, terus kemudian SARA dan lain sebagainya, itu akan semakin menjauhkan kita dari demokrasi yang substansial. Menjelaskan pada masyarakat bahwasanya ketika kita menerima uang meskipun sedikit atau banyak, itu akan berdampak pada proses demokrasi yang akan berjalan setelah pemilu, di mana misalnya ketika calon terpilih mereka akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk mengembalikan modal. Nah, itu kan yang siklus setan itu kan yang harus kita jelaskan pada masyarakat. Semakin kita permisif terhadap politik uang, semakin kita mau untuk menerima uang itu ya semakin melanggengkan kita terhadap praktik-praktik misalnya KKN, praktik-praktik yaitu tadi bagaimana para politisi mengambil uang dari sumber-sumber yang mungkin sangat menghambat pembangunan daerah, itu kan yang harus kita jelaskan pada masyarakat. Nah, selebihnya mungkin ya upaya kita untuk melakukan pencegahan ya itu tadi, tapi yang paling penting adalah pendidikan politik, dan itu tidak bisa dilakukan pada momentum-momentum tertentu saja, tapi harus sistemik mulai dari mereka mungkin SD, diajari SMP, sampai kemudian mereka menjadi pemilih gitu ya. Karena kan apalagi pemilih pemula ya, yang baru pertama kali melakukan pemilu, ketika mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup soal pemilu, bagaimana kemudian misalnya tadi misalnya politik uang atau dampaknya dan sebagainya,
ya mereka akan semakin rawan untuk dibodohi atau menjadi objek politik yang dimanfaatkan oleh elit. Artinya kalau saya tangkap dari penjelasan Mas Adnan ini, semua elemen bertahap ini harus memiliki kesadaran secara kolektif ya, bukan hanya penyelenggara, tetapi juga kalau disampaikan tadi sejak dini berarti harus ada peran dari dunia pendidikan. Betul. Untuk memberikan pendidikan politik di sekolah-sekolah sejak dini ya, dan artinya ini juga, kalau mohon maaf kalau boleh saya memaknai, partai politik punya peran dan kira-kira sejauh mana perannya itu partai politik dalam memberikan pendidikan politik ini menurut Mas Ahmad? Partai politik ya itu di Undang-Undang Parpol itu juga sudah dijelaskan ya, bagaimana parpol itu punya peran yang penting, salah satunya pendidikan politik. Nah, tetapi ada problem di kita bahwasanya kelembagaan parpol itu cukup lemah gitu. Anggaran parpol juga sangat terbatas, dan itu hanya dinilai dengan suara gitu kan. Nah, padahal kan ada misalnya skema-skema lain yang bisa diberikan oleh negara untuk mengukur sejauh mana parpol itu diberikan anggaran. Misalnya parpol itu bisa diukur soal seberapa banyak mereka melakukan pendidikan politik di masyarakat, sehingga itu bisa dikonversi dengan penganggaran negara. Itu yang jadi soal kan, bagaimana mau melakukan pendidikan politik, anggarannya aja untuk pemilu itu kurang gitu kan. Untuk mereka milu itu kan kurang, katakanlah 1.000 per suara, sedangkan ya untuk ngumpulin orang aja 50.000 nggak cukup gitu kan untuk satu suara. Itu jadi soal padahal parpol itu punya peran yang sangat penting, sangat strategis, apalagi soal pendidikan politik gitu kan. Nah, sangat berbeda kalau kita lihat di negara-negara yang demokrasinya sudah maju, bagaimana mereka memposisikan parpol itu sebagai institusi demokrasi yang itu punya prioritas lebih, yang itu disupport oleh anggaran yang juga cukup, sehingga parpol itu bisa menjalankan fungsi-fungsinya. Salah satunya adalah pendidikan politik. Nah, di kita yang jadi problem juga kan, di sisi lain parpolnya juga lemah, tapi di sisi lain juga di masyarakat anti parpol. Iya, jadi parpol mau masuk ke masyarakat juga masyarakat resisten. Karena kalau kita lihat survei terakhir kan, parpol itu selalu berada pada institusi demokrasi yang paling rendah posisinya. Gitu kan? Di antara institusi yang lain, parpol itu selalu paling rendah tingkat kepercayaan publiknya. Itu jadi soal ketika parpol mau masuk ke masyarakat pun, yang dipandang adalah mereka akan memberikan apa gitu. Jadi material gitu loh. Iya. Jadi itu tadi parpol itu sebenarnya juga punya peran yang ya harusnya wajib lah ya, karena parpol itu juga punya fungsi itu tadi. Tapi kalau tidak ditunjang dengan misalnya penganggaran yang memadai, juga kita susah menuntut parpol untuk melakukan pendidikan politik. Jadi kalau memang kita menuntut parpol untuk berperan, ya negara mungkin juga harus memberikan kompensasi yang sepadan. Tidak hanya menilai penganggaran parpol itu dari suara misalnya, tapi sejauh mana mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang itu berdampak pada penguatan nilai-nilai demokrasi. Jadi semakin banyak mereka melakukan pendidikan politik, kaderisasi, atau misalnya riset-riset, misalnya kan parpol kan juga harusnya bisa dong riset gitu kan, riset soal politik. Nah, itu mungkin bisa kemudian negara memberikan skema-skema bantuan yang di luar dihitung per suara tadi. Nah, itu yang mungkin ke depan bisa mulai diskemakan oleh negara. Ya, ini menarik sekali nih sahabat Bawaslu-nya, pengetahuan dari Mas Adnan Manggribi terkait dengan awareness, dan ternyata memang awareness ini sangat penting sekali, di mana salah satu unsur pentingnya adalah perlunya ada edukasi politik atau pendidikan politik kepada masyarakat, karena awareness itu akan menentukan kualitas pemilu kita. Baik, ini pertanyaan terakhir kali ini Mas Adnan ya, terkait dengan pemilu 2024, karena kan sebentar lagi kita ini menghadapi pemilu dan saat ini sudah running tahapannya. Nah, apa yang menjadi concern dari Mas Adnan ya, selaku peneliti terhadap kepentingan pemilu 2024 ini? Oke. Kemarin tuh kita juga melakukan pendidikan politik ya, menyasar terutama anak muda.
Jadi itu yang akan terus kita lakukan ke depan di SPD, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Kita juga kemarin membentuk semacam koalisi gitu ya dengan masyarakat sipil yang lain ya, ada CPPR, KIPP, ada banyak lah kemarin dengan masyarakat sipil yang lain. Itu untuk membantu kerja-kerja penyelenggara pemilu dalam hal meningkatkan kualitas pemilu 2024. Salah satu untuk meningkatkan kualitas pemilu 2024 kan bagaimana mendorong masyarakat untuk tidak hanya terlibat pada hari pencoblosan, tapi juga semua tahapan. Nah, maka dari itu kita selalu mendorong sampai 2024 besok adalah pendidikan politik, dan juga pengawasan pada tiap tahapan. Terus kemudian kita juga kemarin mendorong melakukan semacam kegiatan peningkatan kapasitas. Ada Akademi Pemilu dan Demokrasi itu yang kita bentuk dengan koalisi masyarakat sipil di pemiluan. Akademi Pemilu dan Demokrasi itu kita kemarin lakukan pelatihan untuk calon-calon penyelenggara ad hoc, sudah terlaksana 2 kali. Nah, harapannya nanti apa yang sudah kita lakukan kemarin, kita lakukan pelatihan, kita lakukan pendidikan politik, itu bisa membantu kerja-kerja dari penyelenggara. Ya, kalau masyarakatnya udah aware, masyarakatnya udah pinter, itu kan penyelenggara makin nggak repot gitu kan. Tapi kalau masyarakatnya ini ya itu tadi susah, nggak melek politik dan lain sebagainya, itu akan semakin merepotkan penyelenggara dan semakin menimbulkan problem yang luas gitu. Jadi kalau kita di SPD dan juga masyarakat sipil yang lain hari ini tetap concern pada soal-soal pendidikan pemilih, terutama pemilih pemula, anak muda, karena mereka lah yang paling rawan dan mereka yang paling perlu mendapatkan informasi yang cukup untuk menunjang pemilu 2024. Oke, berarti sejatinya partisipasi masyarakat dalam pemilu itu tidak hanya diwujudkan dalam menggunakan hak pilihnya pada saat hari H, namun juga bersama-sama mengawal proses demokrasi ini tahapan demi tahapan gitu ya Mas. Betul, karena kalau dari sisi kuantitas partisipasi kita sudah top, ya kan? Top sebenarnya. Kalau kuantitas ya. Ya. Kalau secara kualitas? Nah, kalau secara kualitas, kalau kita masih melihat tingginya politik uang, kita masih melihat tingginya hoax, sara, artinya ada problem soal kualitas pemilu kita. Oke. Kalau itu 2 soal itu sudah hilang, nah bisa kita katakan kualitas pemilu kita sudah meningkat. Sudah meningkat. Baik, sahabat Bawaslu, ini luar biasa sekali pembicaraan kita. Closing statement Mas Adnan Maghribi kepada sahabat Bawaslu yang menonton podcast kita pada hari ini. Closing statementnya, teman-teman, khususnya teman-teman muda ya, yang akan menjadi pemilih di pemilu 2024. Pemilu tidak boleh hanya kita maknai sebagai proses pergantian rotasi elit kekuasaan dari elit satu ke elit lain, tapi pemilu itu adalah salah satu cara kita untuk mendistribusikan kekayaan negara ke daerah-daerah. Jadi artinya momentum pemilu itu harus kita manfaatkan untuk, ya kan, semakin lama semakin memakmurkan diri kita. Jadi pemilu itu atau hasil pemilu siapapun yang terpilih itu akan berdampak pada kehidupan kita yang akan datang. Jadi kita harus berpartisipasi dalam pemilu, tidak hanya di hari pencoblosan, tapi memastikan bagaimana suara kita itu benar-benar bisa sampai dan kemudian menjadi suara yang memang berpengaruh pada masa depan kita. Jadi jangan lupa untuk ikut pemilu. Oke, itu pesan terakhir ya. Jangan lupa untuk ikut pemilu bagi yang sudah menggunakan hak pilih. Baik, sahabat Bawaslu, demikian ngobrol-ngobrol santai kita bersama dengan Mas Adnan Maghribi. Kita ketemu lagi di podcast Bawaslu yang berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.